Sahabat Alia KTV, pencinta ternak sapi dimanapun kalian berada. Pada liputan kali ini kami akan membagikan bang pakan rumput gajah terhadap ternak sapi-sapi kami. Rumput gajah ini kami tanam di sela pohon kelapa sawit kami dan tumbuh dengan subur di antara gawangan kelapa sawit. Rumput gajah ini kami menanamnya hanya satu kali, tetapi panennya sudah berkali-kali. Hal ini sangat membantu kita, membantu pekerjaan kita dalam memberikan pakan tambahan. Kita sangat efisiensi dalam membawa berat bobot daripada rumput gajah ini dengan kisaran 50 kg. Itu hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit. Berikut hasil panen kami dari satu rumpun yang sudah kami panen yang kesekian kalinya. Rumput gajah ini perlu sahabat ternak ketahui bahwa dalam pemanenannya kita harus mengambil atau panen ke pangkal paling bawah, pangkal terbawah yang mendekati permukaan tanah. Hal ini menurut pengalaman kami akan menyebabkan banyak kematian atau rumput itu mudah terserang penyakit kalau kita memanennya lebih tinggi dari atas permukaan tanah. Yang jelas pertumbuhannya akan melambat dan lama-kelamaan pohon tersebut akan mati dengan sendirinya. Lain halnya jikalau kita memanen dengan cara mendekati permukaan tanah, rumpun daripada rumput gajah ini akan menghasilkan banyak terubus berupa mata tunas anakan baru. Seperti penampakan berikut ini, nanti dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan akan tumbuh lebih banyak dari panen awal ini. Berikut hasil panen yang tidak memerlukan waktu lama, tidak kurang dari 10 menit. Sudah hampir dengan berat 30 kg. Ayo sahabat ternak, mari menanam bang pakan kita. Karena rumput jikalau membeli sungguh sangat memberatkan biaya kita sebagai peternak sapi, atau tidak membeli pun jikalau mengambilnya cukup jauh sehingga kita banyak mengorbankan waktu istirahat kita, waktu kerja produktif kita. Sekalipun kita beternak itu hobi-hobian atau menjadi pekerjaan utama kita, setidaknya kita menghitung-hitung nilai waktu kita tersebut. Mari ciptakan dan buat bang pakan. Hal ini sangat membantu. Terus terang kami sudah mengalaminya. Sangat-sangat terbantu dari segi biaya dan efisiensi waktu. Inilah teman-teman, sahabat ternak, kebun kami yang kami tanam
kebun rumput gajah yang merupakan sumber bank pakan terhadap ternak-ternak saya yang kami tanam di antara barisan pohon sawit yang jaraknya 8 meter dikali 9 meter. Pohon ini pertumbuhannya sangat cepat karena sawit-sawit kami usianya baru masuk tahun keempat. Rumput gajah ini tidak memerlukan perawatan khusus, teman-teman. Di sela perkebunan kelapa sawit saya ini, kami selang rutinitas 4 bulan sekali melakukan penyemprotan herbisida. Sekalian kami merawat rumput-rumput ini, merapikan bawah rumput ini supaya tidak diganggu oleh rumput-rumput liar atau gulma-gulma yang tidak kita inginkan. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Sekali bekerja mengurus perkebunan kelapa sawit ini, juga kami mendapatkan hasil sampingan pakan yang melimpah ruah di perkebunan ini. Teman-teman sahabat ternak, rumput ini sangat mudah ditanam. Kita ambil batang yang tua, lalu kita gali lubang sedikit atau dengan cangkul, digembur-gemburkan sedikit, ditanam 1 bagian atau 2 bagian dengan panjang kurang lebih 30 cm. Itu sudah cukup ideal, teman-teman. Kami semuanya di sela-sela pohon sawit ini menerapkan sistem tanam seperti itu. Pangkal yang tua kami ambil 2 bagian, langsung kami beri lubang dari kayu yang sudah kami runcingi di bagian bawahnya. Kemudian kami masukkan 2 ruas batang yang sudah tua dari rumput gajah ini, lalu kami timbun lubang tersebut. Di sini teman-teman, kami setidaknya tidak dapat menghitung berapa rumpun indukan dari rumput gajah ini. Setidaknya kami merasa terbantu pada saat musim kemarau yang pernah kami alami di daerah ini 3 bulan lamanya. Jadi berkat ada rumput gajah ini, sapi-sapi kami aman dan tercukupi pakannya, sekalipun kemarau yang berkepanjangan. Kami memanen rumput gajah ini setiap hari, teman-teman. Menjadi rutinitas kami. Bahkan biasa kami panen lebih dari 5 gulungan karung yang biasa dipakai muatan 50 kg. Hal ini tidak menyebabkan rumput-rumput ini kalah pertumbuhannya seiring kami panen terus setiap hari, karena jumlahnya memadai dan setiap barisan kelapa sawit ini selalu kami tanam di sela-selanya rumput gajah tersebut. Ayo sahabat ternak, kami membagikan video ini berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan. Kita tidak perlu berteori, tetapi praktek nyata ini berani saya bagikan dan saya share. Mudah-mudahan teman-teman merasa bermanfaat. Berikut di depan kita adalah hasil panen yang saya kerjakan tidak memakan waktu lebih kurang 30 menit. Bahkan itu tidak sampai. Sudah menghasilkan beratan atau muatan yang saya bawa dan saya ikat di motor saya lebih dari 30 kg. Jumlah rumput gajah itu saya panen hanya 3 rumpun.
Dan kedatangan kami ke lokasi peternakan dengan didahului suara motor saya yang meraung-raung. Sapi-sapi saya sudah menunggu di depan pintu masuk kami. Mereka sudah tahu bahwa kami senantiasa membawakan pakan tambahan yang mereka gemari berupa rumput gajah ini. Demikian sahabat ternak, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian dimanapun berada. Salam ternak Indonesia. Demikian sahabat ternak, bukti sapi-sapi kami mengenali suara motor saya yang sudah identik bagi mereka, sehingga kami langsung diserbu oleh kedatangan mereka, tidak sempat mematikan suara motor ini. Dan rumput ini yang baru selesai dipanen langsung dimakan oleh mereka. Bahkan ikatan motor itu pun tidak sempat kami lepas. Ini sangat seru teman-teman, sebagai penghibur kita di sela-sela kesibukan dengan memiliki hewan-hewan peliharaan yang mengerti, yang sudah mengetahui sifat-sifat kita. Mereka menampakkan keceriaan dan kepatuhan kepada kita karena kita memberikan rawatan yang baik kepada mereka selama ini. Kami biasanya mengunjungi atau sekedar memberikan perawatan kepada mereka, kebanyakan rutinitas di sore hari. Jam 3 lewat sedikit setelah kami melaksanakan sholat asyar. Jadi mereka sangat hafal dan sangat paham dengan jadwal-jadwal yang telah kami biasakan kepada keseharian mereka. Dan juga bunyi identik dari motor yang sudah menemani saya puluhan tahun, dan juga sapi-sapi di sini, mereka sangat kenal dengan suara motor yang saya pakai setiap hari. Sekalipun saya yang menjenguk mereka di hari-hari berikutnya, tetapi jikalau saya memakai motor yang lain, mereka agak sedikit abai dan ragu. Mungkin mereka hanya mengenali bau dari saya, tidak dengan suara motor saya. Keraguan mereka biasanya agak sedikit berlari-lari kecil, karena motor yang saya bawa sekali itu tidak biasa seperti motor yang saya bawa saat ini. Ayo sahabat ternak, mari membudayakan melatih sapi-sapi kita. Saya yakin teman-teman yang di sana juga memiliki pengalaman yang berbeda. Silakan komen di kolom komentar. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka sudah cukup terlatih, sekalipun batang bawah itu agak sedikit keras. Jadi sebetulnya dalam beternak itu adalah bagaimana kita membiasakan hewan-hewan ternak kita. Kita boleh sayang, tetapi jangan terlalu dimanjakan. Kita biarkan sedikit sifat alami ada di dalam hewan-hewan ternak kita. Sapi-sapi kami usia 1 tahun lebih, 1,5 tahun, 2 tahun, sudah cukup mampu mengunyah daripada batang bawah rumput gajah yang senantiasa kami bawakan setiap hari. Karena hal tersebut merupakan kegemaran mereka sejak dahulu kami memulai ternak lepas liar di bawah pohon sawit ini.